Tahun 1945, Perang Dunia II berakhir. Dunia bernapas lega, tapi di balik kelegaan itu, sejarah justru sedang menyiapkan konflik baru, konflik yang tak pernah diumumkan secara resmi, tak selalu memakai senjata, tapi dampaknya jauh lebih luas. Konflik itu dikenal sebagai Perang Dingin. Tidak ada medan tempur tunggal, tidak ada deklarasi perang, namun selama hampir setengah abad, dunia hidup dalam ketegangan permanen antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Inilah kisah Perang Dingin, perang ideologi, ekonomi, teknologi, dan pengaruh global. Apa itu Perang Dingin? Secara ilmiah, Perang Dingin adalah konflik non-militer langsung antara dua blok kekuatan dunia yang memiliki sistem berbeda secara fundamental, yaitu blok barat dipimpin Amerika Serikat yang kapitalisme dan demokrasi liberal, dan blok timur dipimpin Uni Soviet yang sosialisme dan komunisme. Disebut dingin karena kedua pihak tidak saling menyerang secara langsung, terutama karena satu alasan utama, yaitu senjata nuklir. Akar konflik, ideologi yang tak bisa berdamai. Perang Dingin bukan muncul tiba-tiba, akarnya sudah ada sejak awal abad ke-20. Kapitalisme percaya pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan kompetisi. Sementara komunisme percaya kepemilikan kolektif dan peran besar negara. Kedua sistem ini bukan hanya berbeda, tapi saling meniadakan. Secara teoritis, menurut Karl Marx, kapitalisme harus runtuh. Sebaliknya, menurut pandangan Barat, komunisme mengancam kebebasan individu. Ketika Perang Dunia II berakhir, dua pemenang terkuat, yaitu AS dan Uni Soviet, berdiri di atas puing-puing dunia dengan visi masa depan yang bertolak belakang. Dunia terbelah dua. Setelah 1945, dunia secara de facto terbagi menjadi dua blok. NATO tahun 1949, yaitu Amerika dan sekutunya, dan Pakta Warsawa tahun 1955, yaitu Uni Soviet dan Eropa Timur. Negara-negara dipaksa memilih ikut salah satu blok atau mencoba netral atau gerakan non-blok. Namun netral seringkali hanya di atas kertas. Perang Dingin bukan tanpa korban. Meski AS dan Uni Soviet tidak berperang langsung, mereka berperang melalui negara lain. Ini disebut proxy war. Contoh utama yaitu Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Korea Utara yang didukung Soviet dan Cina versus Korea Selatan yang didukung AS. Perang Vietnam tahun 1955 sampai 1975. Vietnam Utara komunis versus Vietnam Selatan pro-barat. Dan invasi Soviet ke Afghanistan tahun 1979. Secara empiris, jutaan orang tewas bukan karena konflik lokal semata, tapi karena pertarungan kepentingan global. Perang psikologis dan propaganda. Perang Dingin juga terjadi di pikiran manusia, media, film, buku pelajaran, dan siaran radio. Di AS, komunisme digambarkan sebagai ancaman kebebasan. Sementara di Soviet, kapitalisme digambarkan sebagai sistem eksploitatif. Ilmuwan sosial menyebut ini sebagai soft power, kekuatan untuk memengaruhi tanpa senjata. Perlombaan senjata nuklir. Inilah inti ketegangan Perang Dingin. Amerika dan Soviet membangun ribuan senjata nuklir. Lahirlah doktrin terkenal, MAD, Mutual Assured Destruction. Artinya, jika satu pihak menyerang, keduanya akan hancur. Secara rasional, ini menciptakan keseimbangan ketakutan. Secara psikologis, dunia hidup di bawah bayang-bayang kiamat. Krisis rudal Kuba. Dunia hampir berakhir. Tahun 1962, Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba hanya 150 km dari AS. Selama 13 hari, dunia berada di ambang perang nuklir. Berdasarkan arsip yang kini dibuka, beberapa komandan hampir meluncurkan senjata. Keputusan rasional segelintir orang menyelamatkan dunia. Ini adalah momen paling berbahaya dalam Perang Dingin. Perang Dingin masuk ke sains dan teknologi. Persaingan tak hanya soal militer, tapi juga ilmu pengetahuan. Tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik, satelit pertama. AS membalas dengan program Apollo. Dan tahun 1969, manusia mendarat di bulan. Banyak teknologi modern, seperti komputer, internet, dan satelit, lahir dari kompetisi Perang Dingin. Tanda-tanda keruntuhan Uni Soviet. Memasuki 1980-an, Uni Soviet menghadapi masalah serius, yaitu ekonomi terpusat tidak efisien, biaya militer terlalu besar, dan ketertinggalan teknologi. Muncullah Mikhail Gorbachev dengan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau reformasi ekonomi. Namun reformasi ini justru membuka pintu bagi runtuhnya sistem. Runtuhnya tembok Berlin. Tahun 1989, tembok Berlin runtuh, simbol paling kuat Perang Dingin. 2 tahun kemudian, Uni Soviet resmi bubar. Dan tahun 1991, Perang Dingin berakhir. Tanpa upacara, tanpa perjanjian besar, dunia berubah selamanya. Warisan Perang Dingin.
Perang Dingin mengajarkan satu hal penting secara ilmiah dan historis, yaitu konflik besar tidak selalu terjadi lewat perang terbuka. Ia membentuk peta politik dunia, sistem ekonomi global, teknologi modern, dan cara negara saling curiga. Dan jejaknya masih terasa hingga hari ini. Perang Dingin bukan sekadar masa lalu, ia adalah cermin tentang bagaimana ideologi, kekuasaan, dan rasa takut bisa membentuk sejarah manusia. Dan mungkin dunia hari ini masih hidup di bawah bayang-bayangnya.